Halo semua, balik lagi di podcast Gradana. Podcast yang bahas keuangan tanpa ribet dan tanpa ceramah. Pada hari ini, aku tidak sendirian. Aku ditemani sama Kak Kevin. Hai Kak Kevin. Hai Lili, bagaimana kabarnya? Hai Kak, aku baik nih. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih Kak? Pada podcast kali ini, kita akan memahami bagaimana credit behavior borrower. Bahasa gampangnya, cara kita bersikap sama pinjaman itu sendiri. Karena sering banget nih, niat awalnya baik, pinjaman buat kebutuhan, ujung-ujungnya malah bikin pusing sendiri. Dan yang menariknya, banyak perilaku itu terjadi tanpa sadar. Menarik banget ya topik hari ini. Mungkin kita mulai dari perilaku peminjam yang sering terjadi ya Kak, yaitu pinjaman impulsif. Apa sih yang menjadi pemicu perilaku pinjaman impulsif? Ini biasanya dipicu karena promo, diskon, ataupun gaya hidup. Contohnya nih buat Lili, lagi scroll HP, lihat promo, limit masih ada. Akhirnya ya udahlah, cicilannya kecil juga. Padahal sebenarnya barangnya nggak urgent banget. Atau kebutuhan bisa ditunda. Tapi karena ada promo, jadi ngerasa sayang kalau dilewatkan promo tersebut. Masalahnya, cicilan kecil itu sering menipu. Satu cicilan kecil masih oke, tapi kalau beberapa cicilan kecil digabung, itu baru terasa berat. Dan ini bukan soal salah atau benar ya, ini soal kesadaran. Yang kita sudah bahas pada podcast sebelumnya, yaitu kita pinjam karena butuh atau karena kepingin. Oh gitu ya Kak, berarti sebelum melakukan pinjaman kita perlu memikirkan lebih matang ini pinjaman untuk kebutuhan atau hanya sekedar keinginan saja ya. Nah, untuk pola yang kedua yang sering muncul yaitu multi-platform borrowing atau pinjam di lebih dari satu aplikasi. Boleh nggak sih Kak jelasin lebih detail mengenai multi-platform borrowing? Oke, aku jelasin lebih lanjut ya, apa itu multi-platform borrowing. Pertama biasanya karena kita itu mikir di aplikasi A cicilannya kecil, di aplikasi B itu juga kecil, ditambah lagi di aplikasi C masih aman. Tapi dari kalian pasti jarang yang duduk sebentar lalu benar-benar hitung total cicilan bulanan dari beberapa platform tersebut. Padahal kalau digabung, misalnya nih bayangin kamu pinjam 3-4 aplikasi yang berbeda, lalu tanggal jatuh temponya berbeda-beda. Pas disadari, ternyata nominal totalannya lumayan besar ya. Ini kayak bayar langganan streaming yang banyak. Satu kelihatan murah, tapi totalnya bikin kaget di akhir bulan. Wah, berarti kalau gitu pinjaman bukan lagi solusi ya, tapi mulai jadi beban bagi kita ya Kak. Untuk pola berikutnya yang agak berbahaya, yaitu ketergantungan pinjaman jangka pendek. Menurut Kakak, bagaimana dengan pola berikut? Untuk pola tersebut biasanya dimulai dari telat bayar sedikit, lalu ambil pinjaman baru buat nutup yang lama. Istilah populernya gali lubang tutup lubang. Kalau ini jadi kebiasaan, capeknya bukan cuma di keuangan tapi juga mental. Karena setiap bulan mikir gimana ya nutup cicilan bulan ini. Oh, betul tuh Kak. Jadi usahakan kamu melakukan pinjaman, lihat juga dengan kesanggupan kamu membayar ya. Jangan sampai pas kamu pinjam, bingung bayar cicilannya bagaimana. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang pola-pola dari perilaku kredit peminjam. Sekarang kita akan ngebahas tentang tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai atau credit behavior beresiko. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, ada apa nih Kak dari tanda-tanda credit behavior yang beresiko itu? Tanda pertama yaitu keterlambatan berulang. Keterlambatan berulang itu adalah kondisi ketika peminjam sering terlambat membayar cicilan atau meski keterlambatannya hanya 1-3 hari dan terjadi lebih dari satu kali. Hal ini sering dianggap sepele karena nominal cicilan kecil atau keterlambatan tidak terlalu lama. Padahal dari sisi perilaku keuangan, keterlambatan yang terjadi berulang merupakan sinyal awal masalah pengelolaan arus kas. Contoh kasus sederhana ya, bulan ini telat 2 hari, bulan depan telat lagi 1 hari, bulan berikutnya telat 3 hari. Meski tidak pernah telat lama, pola ini menunjukkan cicilan sudah mulai menekan kondisi keuangan kamu.
Oke Kak, kalau nominal pinjaman bisa berpengaruh juga nggak sih Kak? Nominalnya mau besar atau kecil, tapi pola pembayaran kamu yang berubah tidak sesuai tenggang waktu yang sebelumnya, usahakan tiap bulannya kamu sisihkan atau langsung lakukan pengembalian. Jangan sampai uang yang dipakai untuk cicilan kamu pakai ya. Kalau tanda selanjutnya, ada apa lagi Kak? Tanda yang kedua yaitu lonjakan pinjaman dalam waktu singkat. Lonjakan pinjaman dalam waktu singkat itu adalah kondisi ketika seseorang awalnya hanya pinjam satu kali. Dalam beberapa bulan kemudian mengajukan pinjaman 3 sampai 4 kali. Bahkan nominal pinjamannya ikut meningkat. Pola ini sering tidak terasa di awal karena setiap pinjaman terlihat masih masuk akal. Namun jika dilihat secara keseluruhan, frekuensi dan total kewajiban cicilan meningkat cukup cepat. Kenapa ini perlu diwaspadai Kak? Hal ini perlu diwaspadai karena satu, menandakan ketergantungan pada pinjaman. Pinjaman dimulai digunakan bukan lagi sebagai solusi sementara, tetapi sebagai alat untuk menutup kebutuhan rutin atau cicilan sebelumnya. Kedua, bebas cicilan bertambah tanpa disadarin. Setiap pinjaman baru menambah kewajiban bulanan. Ketika jumlah dan nominal meningkat, total cicilan bisa melebihi kemampuan bayar kamu. Ketiga, resiko keterlambatan semakin besar. Semakin banyak pinjaman aktif, semakin besar kemungkinan untuk lupa tanggal jatuh tempo, arus kas terganggu, dan terjadi keterlambatan yang berulang. Lalu terakhir nih, itu bisa menutup masalah dengan masalah baru. Lonjakan pinjaman sering menjadi awal dari pola gali lubang tutup lubang, di mana pinjaman baru digunakan untuk menutup pinjaman yang lama. Saya kasih contoh kasus sederhana nih. Bulan Januari pinjam satu kali untuk kebutuhan mendesak. Bulan Februari pinjam lagi karena cicilan terasa ringan. Bulan Maret ambil pinjaman ketiga untuk menutup kebutuhan lain. Bulan April nominal pinjaman naik karena kebutuhan makin besar. Awalnya terasa terkendali, tapi dalam waktu singkat kewajiban cicilan menjadi menumpuk. Oh jadi kalau kita pinjam sebaiknya harus segera dilunasi ya Kak? Nah, untuk tanda yang terakhir ada apa aja tuh Kak? Eits, ini penting nih, tanda yang terakhir, yaitu penggunaan dana tidak sesuai tujuan awal. Penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan awal terjadi ketika dana pinjaman tidak digunakan sesuai rencana awal saat pengajuan. Tujuan yang awalnya produktif atau mendesak bergeser ke kebutuhan lain. Dan dana habis tanpa memberikan manfaat jangka panjang bagi kondisi keuangan kamu. Lebih simpelnya, awalnya bilang buat kebutuhan penting, tapi realitanya kepake buat hal lain. Pola ini sering terjadi secara bertahap dan tanpa disadari oleh si peminjam. Kenapa ini menjadi tanda yang beresiko? Pinjaman itu dapat kehilangan fungsinya. Pinjaman seharusnya membantu menyelesaikan kebutuhan tertentu. Ketika dana dipakai untuk hal lain, pinjaman tidak lagi menjadi sebuah solusi. Lalu, manfaat tidak seimbang dengan beban cicilan. Cicilan tetap berjalan, tetapi manfaat dari dana pinjaman tidak terasa atau sudah habis dalam waktu singkat. Terakhir, itu untuk mendorong pinjaman yang berulang. Karena kebutuhan awal belum benar-benar terpenuhi, peminjam itu biasanya mengajukan pinjaman baru, menambah nominal pinjaman, dan mempercepat siklus utang. Di sini aku mau tekankan buat kamu, pinjaman itu netral, yang bikin beresiko adalah cara kita menggunakannya. Wah, ternyata banyak ya tanda-tanda yang perlu kita waspadai terutama menyangkut pinjaman. Ada nggak sih Kak tips simple agar kita bisa bijak dalam pinjaman? Sebelum pinjam, coba tanya ke diri sendiri. Pertama, ini kebutuhan atau keinginan. Kedua, kalau cicilan jalan masih sanggup nggak kamu bayar tanpa stres. Ketiga, ada pinjaman lain yang belum lunas atau tidak. Tips kedua, jangan anggap pinjaman sebagai pendapatan tambahan. Pinjaman itu adalah alat bantu, bukan solusi jangka panjang. Tips ketiga, selesaikan satu pinjaman sebelum ambil yang lain, kalau memungkinkan ya. Dan yang terakhir, gunakan dana sesuai tujuan awal. Jadi intinya pinjaman itu boleh, yang penting sadar, terencana,
dan sesuai kemampuan ya Kak. Iya, betul sekali. Karena keuangan yang sehat itu bukan soal nggak pernah pinjam, tapi tahu kapan harus pinjam dan kapan harus berhenti. Oke, semoga obrolan santai hari ini bisa bikin teman-teman lebih aware sama kredit behavior masing-masing ya. Kalau ngerasa, wah ini gue banget, nggak apa-apa. Yang penting mulai sadar dan pelan-pelan kamu perbaiki ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, pinjam secukupnya, bayar tepat waktunya. Bye-bye.